Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Syaikhul Khadijah dan khususan Imam Abi Abdul Muhammad Qasim Al-Ghazi khususan Al-Alamah Ahmad bin Husain bi Abi Syuja' nafa'ana Allah bil amin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana nata'ija afkarina li ibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Siddiqiyah dan seluruh pengurus-pengurusnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Akhinal Kiram Al-Ustadz Edi Hamdi, Ketua LDS Ustadz Gunawan, Ketua TPQ Ustaz Irfan Mahendra, Ustadz Iqbal dan seluruh ibu-ibu jamaah Majelis Taklim LDS As-Siddiqiyah yang berada berdomisili di Kafling Telaga Indah maupun di luar Kafling Telaga Indah. Ketua-ketua majelis, ini banyak nih ketua-ketua majelis. Ada ketua majelis As-Siddiqiyah, ada ketua majelis As-Sakinah Puri Lestari, ada ketua majelis Sirar Asrar Telaga Pesona, ada ketua majelis Al-Muhajirin Telaga Harapan. Banyak nih ketua-ketua majelis yang datang di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya, ibu-ibu ketua majelis dan juga hadirin hadirat semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, pendengaran kita, penglihatan kita yang sekarang digunakan untuk ibadah taklim, ibadah ngaji, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan buat kita semuanya, sehingga kita punya mata sehat selalu sampai tua, kita punya pendengaran sehat selalu sampai tua, dan kita punya fisik tenaga insya Allah sehat selalu sampai tua. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita sudah bahas tentang muqaddimah salat, tentang pembukaan ibadah salat. Salat itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan salat itu adalah afdalul ibadah badani wa huwa as-salah. Ibadah yang paling utama, ibadah badan yang paling utama itu adalah salat, Bu. Coba kita bandingkan salat kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita nggak punya duit, belum mampu, wajib nggak kita pergi haji? Nggak wajib. Kalau kita dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, wajib nggak kita puasa Ramadan? Nggak wajib.
Kalau kita belum punya duit sesuai dengan nisab, ukuran emas 85 gram setahun, belum punya duit sekitar 60 juta atau 80 juta setahun, wajib nggak kita berzakat? Enggak. Tapi kalau sholat, Bu, ini ibadah yang spesial. Kita mau punya duit kita nggak punya duit, wajib nggak sholat? Wajib. Kita orang kaya, kita orang miskin, wajib nggak sholat? Wajib. Kita dalam perjalanan atau ngejedok bayi di rumah, wajib nggak tetap sholat? Wajib. Kita mau sakit maupun apalagi sehat, wajib nggak kita sholat? Wajib. Sholat itu dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sholat itu wajib. Contohnya kalau ibu misalnya dalam perjalanan yang jauh, misalnya ke Manokwari, ke Wamena, ya, ke Zimbabwe, kalau nggak ke Sudan, misal, itu anjuran sholat tetap ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kita dengan keringanan yang namanya rukhsah, apa? Jamak dan qasar. Tuh, salat wajib, gak boleh ditinggalin. Ya, sakit juga sama, salat wajib. Kita sehat, salatnya berdiri. Gak kuat berdiri, duduk. Gak kuat duduk, tiduran. Nggak kuat tiduran, cuma mata melekak, tangan cuma begini bisa bergerak karena dia stroke, nauzubillah. Itu tetap wajib sholat. Sakit kayak apapun tetap wajib sholat. Karena memang bahkan, Bu, kita dalam keadaan merdeka atau dalam keadaan berperang sekalipun, sholat itu tetap wajib. Jadi ibadah yang paling afdol itu ibadah sholat. Ibadah yang paling afdol adalah ibadah sholat. Bahkan di dalam sholat ada perkara-perkara yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Contoh, boleh nggak sholat itu kita ngobrol sama tetangga jamaah? Ente beli emas di mana? Boleh nggak? Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau bulan puasa, batal nggak ibadah puasa? Ente beli di mana emasnya? Batal nggak puasanya? Nggak batal. Ibadah sholat juga nggak boleh makan, Bu. Coba lagi makan, lagi sholat makan, enak tuh. Somai, lagi sholat, Allahu Akbar, cicipin. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi perkara-perkara yang boleh dilakukan di ibadah lain, tapi di ibadah sholat tuh nggak boleh. Makanya, Bu, awwalu ma yuhasabu bihil yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Udah, fa in saluhat sairu amalih, wa in fasadat sairu. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya baik. Kalau sholatnya nyungsep, maka ibadahnya juga nyungsep. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka kitab Fathul Qoribnya. Bawa kitabnya. Lupa ya, bawa dong terjemah kitab Fathul Qorib. Kan udah masuk ke kitab bab sholat, Bu Haji. Buka bab sholat. Wahia lughatan, kitabu ahkamus sholat, kitab hukum sholat. Wahia lughatan, secara bahasa sholat itu adalah ad-du'a, doa. Sholat bermakna doa. Tapi jangan mentok di situ. Pak Ustadz, udah saya mah nggak usah gerakan sholat Allahu Akbar, doa aja udah, zikir aja udah. Ini aliran sesat nih, aliran meeng namanya, aliran meeng sesat. Ya, gara-gara ilmu tasawufnya katanya tinggi,
Jadi nggak usah sholatnya pakai gerakan. Sholatnya yang penting zikir saja sama Allah, udah sholat. Nah ini aliran meeng, aliran sesat. Bu, tasawuf yang tertinggi siapa? Baginda Nabi. Baginda Nabi itu memiliki tasawuf tertinggi dari segala manusia yang ada di bumi ini. Tapi baginda Nabi tetap sholat. Bahkan sholatnya Nabi sampai kakinya terbengkak-bengkak. Kok ada orang yang ngomong nggak usah sholat, yang penting zikir, karena sholat bermakna adzikr awi doa. Nah ini salah. Dia ilmunya sampai luguh aja, ilmunya secara bahasa saja. Makanya Bu, kalau punya suami nih ngaji, ditanya dulu ngaji di mana. Di Asidikiyah alhamdulillah. Kalau di Asidikiyah mah insya Allah fikihnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ya tauhidnya Al-Maturidi, insya Allah selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Dulu kita nggak pakai cadar Bu, nyapa senyum gitu. Abis gitu suaminya ngaji, nggak boleh itu celana isbal, harus cingkrang celananya. Panjangin jenggotnya misal. Besok nggak boleh ngaji lagi ya di Asidikiyah, banyak bid'ahnya di sana. Misal dia baru sampai sama lugoh itu Bu, sampai bahasa doang, ilmunya masih sampai situ, belum masuk. Apalagi kalau ngikut aliran-aliran yang sesat. Nah, ini bahaya Bu. Kalau yang begitu mah Wahabi mah ya nggak sesat sih, cuma beda aja sama kita. Cuma nanti kita kalau lagi mati udah didiemin be, diem, nggak baca yasin, nggak baca zikir, diemin be gitu, diem be, udah ngejedok begitu. Gitu. Tar ibu kalau dipendem tuh itu ibarat kata bangkai tikus, langsung aja udah, nggak usah pakai keteb. Iya udah begitu, nggak ada talqin, nggak ada apa. Itu makanya kalau kita masukin anak ke pondok atau suami ngaji, hati-hati, lihat gurunya siapa, bahaya ya bro. Lanjut, wasar'an kama qala ar-rafi'iyun. Nah ini lanjutin, jangan sampai lugu doang, jangan sampai maksudnya sholat itu doa, sholat itu zikir, udah nggak usah nggak usah sujud, ruku nggak usah. Ini sesat. Karena baru sampai lugoh. Wasar'an kama qala ar-rafi'iyu. Sedangkan menurut istilah seperti apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun. Nah ini perbuatan, perkataan, wa af'alun perbuatan, muftatahatun bitakbir yang diawali dengan takbir, muhtatamatun yang diakhiri bitaslim dengan salam, bisyara'ito makhsusatin dengan syarat-syarat tertentu. Bu, kita sholat itu kita harus paham rukunnya. Rukun sholat tuh ada dua, kita bahas lebih detail. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Bedain nih. Rukun qauli apa? Rukun yang kita wajib baca ketika kita sholat. Rukun fi'li adalah rukun yang wajib kita lakukan, kita gerakan dalam sholat. Contohnya kalau rukun qauli, contohnya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah rukun qauli, bacaan yang wajib kita baca di sholat. Bahkan Imam Syafi'i bilang Bu, setiap rokaat wajib baca Al-Fatihah. Wajib, mau sendiri-sendiri maupun jamaah wajib baca Al-Fatihah. Kecuali ibu makmum masbuk. Tahu masbuk? Makmum yang tertinggal, yang kita sudah dapati imam sudah ruku,
Jadi nggak usah baca Fatihah, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita makmum masbuk, kita masih bisa mendapati imam berdiri lagi baca surat pendek, kita mampu baca Al-Fatihah sempurna, baca Al-Fatihah dulu. Nggak usah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar. Saya belum takbir, belum Fatihah. Nah, ini salah. Iftitah ini sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Makanya imam-imam terawih nggak pernah pakai baca iftitah. Ya, coba di Asidikiyah dah, terawihnya pakai iftitah. Besok jangankan seminggu bu, besok udah tinggal 2 sab di Asidikiyah. Iya, kalau di masjid musala lain bacaannya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, amin. Gitu kan. Kalau di sini nggak boleh sama saya, nggak boleh cepet-cepet. Ditambahin iftitah. Warga Kapling pindah masjid. Ini harus kita pahami, ya. Iftitah itu nggak wajib. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus kita baca di setiap rokaat kita. Makanya Al-Fatihah itu kalau kita belajar tafsir namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Imam Syafi'i wajib ketika kita sholat wajib baca Al-Fatihah setiap rokaat kita. Apalagi kalau kita sholatnya sendiri. Pak Ustadz, kalau saya kan banyak anak, itu yang kemarin kita bahas. Bagaimana caranya kalau saya ingin jamaah di masjid, tapi saya nggak bisa ninggalin pekerjaan di rumah? Ya caranya satu, suruh bapaknya pergi ke masjid. Nah, itu nanti pahalanya sama. Walaupun ibu sholat jamaah sholat sendiri di rumah, pahalanya setara karena bapaknya pergi ke masjid. Nah, itu. Lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun qauli yang pertama. Rukun qauli yang kedua adalah baca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu wajib tuh. Harus fasih. Baca Al-Fatihah juga harus fasih. Baca at-tahiyyatul juga harus fasih. Salat itu cuma rukun qaulinya cuma 2. 3. Bacaan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Udah. Selebihnya sunnah. Masuk sunnah. Ibu lagi ruku nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Ibu itidal nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Ibu sujud nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Ibu duduk di antara 2 sujud nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Diem baik gitu nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Fatihah dan tahiyatul akhir dan juga takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar. Ibu diam aja setiap gerakan gak jadi masalah. Makanya takbir yang kedua ketika udah dari berdiri kemudian ke ruku Allahu Akbar itu pun sunnah. Sami Allah juga sunnah. Allah masuk ke sujud sunnah, nggak baca juga nggak apa-apa. Yang penting bacanya itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nggak begini juga nggak apa-apa. Allahu Akbar boleh nggak? Boleh. Karena ini sunnah. Makanya ibu kalau kita ngaji sholat, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun. Jangan sampai kita nggak paham. Noh, aliran sesat noh. Masa pas takbir nggak angkat tangan? Ini, ya kan? Makanya kita kan beda-beda bu ya takbirnya. Ada yang begini Allahu Akbar. Ada yang begini Allahu Akbar. Ada yang begini Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Itu karena sunnah, bukan perkara yang wajib. Tapi kalau perkara wajib tuh Al-Fatihah mutlak.
Tuh Al-Fatihah. Lanjut ya. Yang kedua wa af'alun, perbuatan atau rukun gerakan. Bu, satu-satunya ibadah yang gerakannya dari awal sampai akhir diatur sedetail mungkin itu cuma sholat. Contoh, ibu lagi puasa, diatur nggak orang yang puasa itu tidurnya harus tengkurap misalnya? Iya. Orang puasa itu kalau jalan harus pincang gitu, harus kayak apa, kancil begitu? Enggak. Ibadah sholat itu kita gerakannya harus ada dasar dan dalilnya. Ibu tambahin gerakan dalam sholat, batal sholatnya. Contoh, ibu lagi sholat Allahu Akbar, ibu tambahin capek banget si imam, lama banget. Boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan kalau kita gatel itu darurat, bu. Darurat. Kalau kita nggak darurat, jangan garuk-garuk. Ini nggak darurat garuk-garuk. Itu kalau dalam sholat gatelnya udah ke ubun-ubun gitu, bu. Gatel. Gitu ya. Jadi kalau kita mau ngegaruk pun ada caranya, nggak sembarangan. Itu nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti aja, biar ibu penasaran, ngaji terus setiap bulan. Ya, toh kalau detail besok nggak ngaji lagi. Udah pinter, iya, jadi ustazah. Jadi ini simpan dulu di kotak. Masukin, kita buka lagi yang lain ya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Pak Ustadz dalil bahwa sholat itu adalah doa? Oh iya dong. Coba ibu cek bacaan dalam sholat ibu itu rata-rata doa. Fatihah doa nggak? Doa, bu. Makanya diakhiri dengan satu-satunya surat yang diakhiri dengan amin adalah Fatihah. Karena di situ ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, itu doanya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Siapa? Para anbiya, para salafiyun, orang-orang salaf dulu, orang-orang soleh, ibadur rahman. Ya, ghairil maghdubi alaihim, apa namanya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, jangan engkau berikan kami jalan orang yang dibenci dan orang yang sesat. Amin. Itu doanya itu. Bahkan di dalam kita juga doa. Ketika kita ruku, sujud, tidal, semua adalah doa. Maka kata baginda Nabi Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi bu, jangankan sholatnya, yang di situ tersusun doa-doa, doanya saja ibadah. Kata siapa? Ibu berdoa itu bukan ibadah. Ibu doa sama Allah itu ibadah. Kenapa? Pasti dong, kalau ibu berdoa kepada Allah, ngingetnya siapa? Allah. Kecuali ibu pengen beli emas antam, ya, atau beli emas Dubai. Itu doanya bukan hanya ke langit, bu, tapi ke kuping suami juga. Gitu, biar suami paham. Ya Allah, gitu. Itu kuping suami. Ya Allah, berikan mas Dubai ya Allah. Iya, berikan mas antam ya Allah. Gitu, sambil digentak, biar suami kaget, bu. Itu doanya di dalam tahajudan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Salat itu doa.
Semakin banyak berdoa sama Allah, itu menandakan kita semakin dekat dengan Allah. Betul. Ada nggak dalilnya? Ada. Ibu setiap hari baca kok surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus. Allah lah tempat kita menyender. Allah lah tempat kita yang bergantung. Apa tempat kita bergantung? Allah lah tempat yang kita butuhkan. Doa kita, keinginan kita, cita-cita kita, gantungkanlah kepada Allah Subhanahu. Ini ibadah. Berarti orang yang senang doa, orang yang cinta sama doa, maka dia pada hakikatnya orang yang dekat dengan Allah. Ini kita kenal Bu nih, Ustaz Edi paham. Habib Segaf bin Husain Al-Attas saja. Beliau tuh kalau bertemu sama orang selalu apa? Doa. Doa itu kekuatan muslim, Bu. Makanya kita diajarkan buat apa? Salam. Salam itu doa. Doa keselamatan di dunia dan di akhirat. Cuma kadang-kadang jawabannya nggak sinkron gitu loh. Jawabannya waalaikumsalam. Harusnya waalaikumsalam. Biar doanya sama-sama dapat apa? Feedback. Dia doain kita, kita doain dia. Kita doain dia dengan selamatan dunia dan akhirat dengan kata-kata assalamualaikum. Dia jawabannya waalaikumsalam. Dia cuma ngejawabnya semoga kamu selamat di dunia saja, di akhirat belum tentu. Berarti nggak adil. Makanya kalau kita jawab salam, waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam, karena ini nggak adil. Kata baginda Nabi, kalau ada orang yang beruluk salam, maka baguskanlah salam menjawabnya. Kalau ada yang jawab assalamualaikum, ada yang salam assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullah, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada yang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ya udah jawabannya sama. Karena udah mentok di situ, minimal sama, lebih bagus, lebih baik. Ada orang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Allah mabruk mabruk, wah kan banyak kali. Akhirnya banyak banget tuh doanya. Ini adalah salah satu tanda atau ciri kita untuk supaya dekat dengan Allah. Bu, coba nanti Ibu buka surat Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah ayat 186. Udah biarin Pak Nopal itu biasa ngaji sama saya di Puri Lestari. Gak apa-apa. Iya. Ya, Nopal. Ya, dengerin Ustaz Adi. Soleh. Ya. Gak apa-apa Ustaz. Lagi ini habis belajar matematika aja pusing. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun." Bu. Nih, dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, jika ada manusia yang bertanya tentang Allah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Fa inni qaribun. Saya itu dekat. Allah itu dekat. Jadi bukan aina Allah fis sama, di atas langit. Nah, ini sesat lagi ini. Memang ada hadis, ada orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? A'la, di atas. Maksud di atas itu bukannya di langit, Bu. Karena Allah tidak bertempat dan tidak berdimensi dan tidak berarah. Kenapa Allah ditanya, kenapa baginda Rasul ditanya, aina Allah, di mana Allah? Tapi jawabannya Allah di atas langit.
itu menandakan derajatnya Allah tinggi. Lah berarti kalau di atas langit jauh apa dekat Allah? Jauh apa dekat? Jauh. Iya. Padahal di dalam Al-Quran di sini, fa inni qoribun, saya tuh sangat dekat dengan hambaku loh. Bahkan ada yang bilang Allah itu sedekat seperti urat nadi. Ya. Apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an, katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku itu dekat sehingga aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi kadang-kadang kita berdoanya bukan sama Allah, berdoanya selain Allah. Kita jualan apa, usaha apa aja, dagang. Datangnya ke Mbah Dukun, Mbah Dukun, saya punya usaha somai Mbah Dukun. Somai saya kagak laris-laris. Iya. Bagaimana caranya Mbah Dukun? Pasti Mbah Dukun ngasih apa tahu? Nih, cari ayam cemani 4 biji ya. Kemudian potong-potong jadi 12 potong. Masing potong-potongan taruh di setiap penjuru di rumah. Kemudian darahnya dikumpulin diminum. Wah, itu udah sesat tuh ya. Hati-hati. Barang siapa yang mendatangi dukun, iman rontok pada hari itu juga. Pak Ustadz, bagaimana bedanya dukun sama kiai? Ya kan sekarang gampang bedanya. Kalau dukun jarang pergi ke masjid, gampang dah. Kalau kiai yang bisa nyembuhin, dia ahli masjid, punya ilmu agama bagus, ahli masjid. Tapi kalau ada dukun, jangankan nginjak masjid bu, lewat masjid aja nggak berani dia. Itu dukunnya dukun setan itu bu ya. Hati-hati. Gak boleh kita datengin orang-orang yang gak jelas amaliyahnya. Kita itu minta doa sama yang jelas amaliyahnya. Siapa? Habaib. Habaib itu jelas Juriyatul Rasul, keturunan Nabi. Doa, minta doa sama habaib. Kiai, kenapa? Ilmunya tinggi, punya ilmu. Kalau punya ilmu minta doa sama kiai, sama ustadz alimil ulama, mereka doanya istijabah. Kalau orang yang ahli ibadah, kenapa mereka doanya istijabah? Karena mereka senantiasa taqarrub kepada Allah. Jadi jangan asal dukun. Ini gara-gara keris. Ya, oh Ustadz, saya pernah ketemu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya disuruh berziarah ke makom misalnya Sunan Gunung Jati. Saya lagi ditunggu di sana. Wah, tapi nggak pernah sholat di masjid bu. Ilmu agamanya kurang. Lah bagaimana dia bisa proteksi ini Islam apa bukan? Ini syariat apa bukan? Ini jin atau malaikat? Ini benar Syekh Abdul Qadir Jailani atau seton? Itu. Maka proteksinya sholat. Makanya kan inna sholatan udah hafal. Sesungguhnya sholat itu memproteksi dari perbuatan keji dan munkar. Itu mananya. Jadi jangan sembarangan kita ke dukun, ke orang pinter. Orang pinter kita datengin gara-gara kita orang bodoh. Ya, datengin orang pinter berarti kita orang bodoh. Ya, bener. Makanya ini kita salah kaprah. Manggil dukun orang pinter. Ya, orang kitanya goblok ya. Orang kitanya bodoh. Jadi datang ke orang pinter ya karena kita bodoh. Nah, ini yang salah kaprah. Dukun ya dukun,
klinik gitu loh. Jangan ngatain orang pinter, jangan. Ya. Orang pinter tuh adanya di pondok pesantren. Orang pinter tuh adanya di ilmuwan tuh orang pinter. Ah ini salah kaprah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'watid da'i idza da'an. Kalau kamu doa, maka mintalah kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, kalau kita doa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Dan jika sudah dikabulkan, syaratnya itu ada 3. Jadi doa ini di dalam surah Al-Baqarah itu ya syaratnya itu ada 3 Bu nih. Yang pertama falyastajibuli. Orang yang pengen doanya dikabul, syaratnya adalah ini, falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi kalau kita mau doa, maka semua perintah Allah kita jalanin. Pengen doanya dikabul, tapi perintah Allah nggak pernah kita jalanin. Yang kedua, wa yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Tuh yang kedua, syarat kedua kalau pengen doanya dikabul di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 nih. Kalau mereka sudah beriman kepadaku, doanya dikabul. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maksudnya apa? Yang ketiga, istiqomah dalam menjalankan segala perintah dan istiqomah dalam beriman kepada Allah. Itu syarat yang Allah kriteriakan bagi kita yang pengen doanya dikabul oleh Allah. Berapa menit Bu? Jangan lama-lama. Ya udah 37 menit ya. Berarti 7 menit lagi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan soalnya baru kita jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat doa dikabul itu sudah dibocorin loh sama Allah. Sudah kasih bocoran. Itu bocorannya. Pertama, menaati perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam 2 hal itu. Makanya di dalam Al-Fatihah itu ayat kelima Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya sampaikan di pengajian Riyadhus Shalihin Telaga Harapan pekan keempat setiap bulan di Masjid Riyadhus Shalihin. Ibu-ibu juga karena ngaji tafsir di sana. Saya bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini biar doa kita dikabul, nasta'in kita na'budu dulu baru nasta'in. Doa ibadah dulu baru minta. Jangan minta dulu baru ibadah. Ini kebanyakan kebalik kita ya. Makanya di dalam Al-Quran tuh semuanya terkait. Semuanya itu berkaitan, gak ada yang berbenturan ayat-ayatnya. Ini namanya mukjizat yang paling agung kepada baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain untuk menguatkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting dalam agama Islam. Baginda Rasulullah bilang, laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun akrama 'ala Allah, yang paling mulia di sisi Allah, minad du'ai, kecuali doa. Jadi doa itu adalah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah. Karena Allah tuh pengen ngelihat hambanya itu sejauh mana ngerengek sama Allah. Saya punya anak 3 Bu. Nih, Ibu Pepi tahu dah. Ada Adib, ada Omar, ada Ali. Ya anak kita kan? Ada 3 nih. Saya tanya Bu Pepi, siapa dari 3 anak ini yang selalu ngerengek? Minta Shopee, ya apa? Omar tuh, Ibu Neng tahu.
Jadi itu tiap hari, tiap jam, tiap waktu ngerengek terus sama saya. Ustaz Edi tahu setiap pulang sekolah, ya mainan di Shopee saya udah sampai belum? Itu segitu. Ntar 1 jam datang lagi itu. Padahal kan butuh proses itu Shopee ya. Ini akhirnya apa? Karena rengekan anak itu yang istiqomah, saya jadi apa? Iba, Bu. Jadi apa? Jadi saya itu kasihan gitu. Makanya istri saya, tuh kalau sama Omar mah sayang banget Bu katanya begitu. Karena yang sering ngerengek adalah Omar. Adib ngondok, Ali belum bisa ngomong, ya kan? Ya Omar yang ngerengek. Tergantian, kalau Omar udah gede udah mondok, baru Ali yang ngerengek. Begitu. Maka doa itu rengekan seorang hamba kepada penciptanya, Bu. Semakin ibu banyak doa, semakin dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kekuatan doa itu hilang sama kita. Ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, udah kita tutup aja pengajian kita hari ini. Ya ini kita bacain pertanyaan. Jadi ibu-ibu besok-besok silahkan kalau mau bertanya, biar enak, punya masalah apa ditanyakan. Jadi insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang cara supaya doa kita dikabul. Ada 10 cara doa biar doa kita dikabul ya, insya Allah bulan depan ya. Yang pertanyaan Pak Ustadz bertanya, orang yang sudah meninggal saat mau dikafani kakinya tidak bisa lurus, bengkok, apakah harus dipaksa diluruskan? Nah iya, ini bengkok kenapa ini Bu ya, bengkok ya Bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin udah tua. Oh enggak, ini maksudnya pas dikafanin, artinya dia meninggalnya mungkin udah lama jadi jegeng begitu ya. Ya udah lama. Itu dulu itu saya ingat aja, saya dulu ngaji di Ustadz Samsudin Gardu Sawah almarhum. Itu anaknya, cucunya sekolah di sini. Cucunya, karena saya cinta sama cucunya Ustadz Samsudin almarhum, guru ngaji saya. Jadi sebelum saya bisa baca Quran tuh ngajinya sama Ustadz Samsudin. Cucunya sekarang sekolah di sini. Saya kasih diskon khusus untuk cucunya dari Ustadz saya waktu saya ngaji abata saja haho. Alhamdulillah, gara-gara itu berkah Bu. Jadi kalau ibu pengen berkah ilmunya, itu hormati guru ibu yang dulu pernah ngajar ibu, itu pengen berkah ya. Jadi gini, dulu saya ngaji di Ustadz Samsudin. Ini kan dulu kali angker Bu, sebelum ibu-ibu ada di sini ya. Angker nih kali Bu, kata orang ya. Jadi dulu itu bocah-bocah bocil-bocil tuh yang suka main lato-lato ya. Dulu ada lato-lato Bu, cuma pakai ada gagangnya dulu mah ya. Dulu itu saya punya temen ngaji, namanya Hasan dan Husain. Dia abang sama adik, usianya terpaut 1 sampai 2 tahun. Ibunya Bidin tahu kali ya. Itu ngaji sama saya, itu bocah abang adik akrab banget Bu, akrab. Suatu hari dia mandi di kali Bu, mandi kali, rambutnya basah ya, indung-indung gitu mah ya. Mandi di kali, abangnya mancing. Si siapa, Hasan ya kalau nggak salah. Si Husin itu mandi di kali, kemudian dia ke tengah kelelep Bu. Ditolongin sama abangnya nggak bisa berenang. Dua-duanya meninggal dunia di kali ini Bu. Tahu Bu? Adanya ketemu di pintu air Kali Jeruk, abangnya yang belakangan kelelep itu ketemunya di pintu air di Cibel. Adanya itu udah bolong ininya, saya ngelihat, saksiin saya. Karena teman saya itu, teman ngaji saya, abangnya udah kaku begini Bu. Apa dipaksa suruh lurus? Nggak bisa. Jadi kalau mayit itu yang penting perhiasannya dihilangkan, kemudian hilangkan kotoran sebisa mungkin, sudah.
Bagaimanapun keadaan mayit dimandikan, dikafankan, dimasukin ke liang lahat, sudah. Itu kehendak Allah, kehendak mayitnya. Jadi nggak boleh sampai panggil tukang urut. Tukang urut, ini mayit, ini bengkok kakinya, tolong dilurusin, nggak begitu. Jadi seadanya saja mayit. Bahkan kalau kita suruh ngurut, dosa itu yang ngurut. Kenapa? Nyakitin mayit. Amil itu harus paham fikih, Bu. Fikih amil yang pertama, kalau dia megang mayit nggak boleh ditekan kenceng-kenceng. Karena dia masih kerasa, baru keluar ruhnya dari jasadnya. Saya tanya Boni ya, saya tanya, kalau ibu kakinya kesandung, yang sakit jasad apa ruh? Ayo, jasad apa ruh? Ayo, bingung kan? Iya, jadi jasad dan ruh, dua-duanya yang sakit. Jadi kalau ada mayit yang ruhnya sudah terlepas, ruhnya sudah terlepas, badan sama ruh ini satu. Makanya nanti, Bu, ya saya pernah menjelaskan itu jauh masalah ini. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, dicabut dari bun-bunannya, bus ruhnya, kemudian malaikat Israel akan ngasih ruh ini kepada malaikat yang sudah berjaga dari 1 jam yang lalu. Jadi kalau kita mau meninggal tuh, ya mohon maaf ya, nanti ibu rasakan semua dah. Pasti kan kita rasakan kan? Pasti dong, pasti. Ya kalau duluan mah ya wallahu alam. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia tuh, Bu, itu sekitar 1 jam apa setengah jam dia melihat malaikat. Sejarak jauh pandangan mata, madal basor. Dia itu malaikat udah nungguin kita. Terus kita udah ngeliat malaikat. Ketika kita udah ngeliat malaikat, kita udah nggak bisa berkata-kata. Itu lagi nazak. Lagi nazak. Abis nazak, malaikat udah nunggu di situ bawa kain kapan dari surga, al-hanud, sama apa minyak wangi dari surga. Kalau orang baik. Kalau orang yang buruk Pak ya, bawa kain kapannya dari neraka jahanam, Bu. Ya. Kemudian tiba-tiba malaikat Israel ada di kepala kita nih. Nyabut nyawa kita tergantung dengan orangnya. Kalau orang baik, malaikat salam, assalamualaikum ya ibadullah, gitu. Wahai hamba Allah, saya izin mau nyabut nyawa ente. Cuma kita kagak kedengeran aja tuh, Bu. Udah telentang begitu. Ya, udah gitu ya. Nah, kemudian ketika dicabut, Bu, kemudian diserahkan kepada malaikat. Ruh kita telanjang tuh, Bu. Karena kan orang yang meninggal pakaiannya masih ada nggak di tubuhnya? Apa diambil sama rohnya? Enggak kan? Telanjang. Maka diserahkanlah sama malaikat penjaga, malaikat yang mengantar ruh kita itu. Kemudian dipakaikan kain kafan dari surga, itu hadisnya panjang sekali. Dan bahkan dikasih minyak wangi al-hanud minal hunud. Minyak wangi yang wanginya luar biasa. Maka coba tanyakan Amil deh. Kalau orang yang baik, mayitnya wangi. Enak. Dilihatnya enak. Wangi mayitnya. Tapi kalau orang yang wah jauh, walaupun pakai minyak segede gaban, sebanyak gaban, tetap bau. Karena memang dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Ketika sudah dibawa, Bu, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke haribaan Allah, di situ kan kita pernah saya sampaikan, kita mencatat yang namanya apa? Catatan kriminal, ya, sama catatan baik. Raport baik atau raport buruk. Sijin sama Iliyin. Itu Ibu nanti abis ini buka surat Al-Mutaffifin, baca sampai akhir. Di situ perjalanan ruh kita, nanti kita disodorin yang namanya sijin catatan kriminal atau Iliyin catatan kebaikan. Kalau kita tanda tangannya di raport Iliyin, berarti kita orang baik. Kalau kita tanda tangannya di sijin,
berarti kita orang buruk. Ketika ruh kita masih ada di sana, Bu, itu belum kembali lagi dengan jasad kita. Ketika jasad sudah dipendem, udah dipendem nih, udah ditalkin, mau ditalkin, Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan ruh ke jasadnya lagi. Tuh. Jadi nanti ketika kita ketemu munkar dan nakir, bukan ruhnya saja, tapi ruh dan jasad kita. Makanya ibu pernah nggak ngelihat baca majalah Al Hidayah? Ada yang baru 1 jam digali lagi udah pada dipecutin. Itu benar itu, Bu, benar, hak. Jangankan itu, ada orang yang belum dipendem kuburannya menciut. Nah, ini adalah salah satu azab kubur. Nah, ini ketika sudah dimasukkan ruh ke dalam jasad, jasad nanti hidup lagi. Disitulah kita sudah di alam lain. Ruh dan jasad kita bertemu malaikat munkar dan nakir. Disitulah kita bisa mendengar talkinnya orang. Disitulah kita ketika orang sudah meninggalkan kita 7 langkah, malaikat munkar dan nakir datang menanyai kita. Marrabuka, man nabiyuka, man dinuka, man kiblatuka. Ya, man man ikhwanuka, banyak. Oh, Ustaz, gampang itu mah, Bu. Kita gampang di dunia. Yang jawab salam itu kebiasaan kita di dunia. Yang bukan jawab salam, jawab pertanyaan itu tuh karena kebiasaan kita di dunia. Iya. Jadi yang jawab tuh bukan lisan yang sering bohong, tapi lisan sebenar-benarnya lisan. Semakin banyak kita berbuat baik, baca Quran, sholat, taat kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta sama kaum muslimin yang lainnya, nah itu nanti insya Allah kita gampang untuk menjawab pertanyaan. Kan ada salah satu pertanyaan lagi, Bu, saya ngaji di mana? Di Raudhatul Jannah, no. Di Telaga Murni, masjid besar, kajian subuh. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kan kalau itu mati dalam keadaan jasadnya utuh. Tahu jasadnya utuh? Ya utuh jasadnya. Coba kalau jasadnya hancur seperti ketabrak kereta, apakah kalau matanya hilang dia picak, Pak Ustadz? Iya. Atau seperti orang yang ketika di pesawat terbang meledak, buat semua dagingnya berhamburan kemana-mana. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Itu kehendak Allah. Allah yang akan menyatukan semua jasadnya, kemudian nanti Allah berikan ruh kembali. Maka ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih orang yang baik itu jasadnya terjaga? Tuh, itu jasad seonggok jasad di makom yang masih utuh, itu sebagai perumpamaan dan supaya kita tahu bahwa di dalam alam barzah itu ada azab dan juga ada rahmat. Kan ada, Bu, orang yang digali kubur itu udah berpuluh-puluh tahun, itu jangankan tubuhnya, Bu, masih bagus, kain kapan putihnya aja baru, Bu. Kan pengen ya kita begitu, pengen tubuh kita nggak pengen digerogotin sama tikus, cacing, ya kecoa, atau itu tuh apa, belatung, nggak mau kan. Makanya kita harus beramal ya. Itu saja, Bu, ya. Ini pertanyaan saya siap dulu dah. Yang kedua, lipstik yang sudah dihilangkan apakah sah wudunya? Sholat jamak dan qashar biasanya digunakan apabila berpergian perjalanan jauh. Bagaimana apabila kita sedang berada di rumah tapi sedang menangani proses persalinan dan tertinggal waktu sholat? Apakah hukum membeli rumah atau kendaraan secara kredit atau KPR? Ya, ini luar biasa nih pertanyaan keempat nih. Ini perlu nih kita bahas karena ada orang-orang yang mengharamkan. Ya, nanti kita bahas insyaallah bulan depan. Mari Ibu sama-sama kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun hajat kita, apapun niat kita, apapun yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari, diamalkan di mana saja berada selama usia kita masih ada dan Allah memberikan kesempatan kita hidup,
maka kita beramallah yang sebanyak-banyaknya. Kita baca Al-Fatihah untuk para anak yatim, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita, untuk ustadz-ustadz di Asidikiyah, kemudian untuk suami-suami ibu, untuk anak-anak ibu-ibu semua, saudara-saudara ibu yang baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususan bil khusus juga kita doain ya ayahanda dari Ibu Jumainah, yaitu Bapak Umar, almarhum Bapak Umar bin Adam Abdullah, dan juga kemarin ada wali murid juga, wali murid pondok pesantren yang meninggal dunia, yaitu Ibu Hajah Lina ya, Lina Herawati bin Bapak Haji Muhammad Hashim ya, atau semuanya yang ada yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihin niyah wa kullina tusallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti insyaallah doa sama Ustaz Edi. Demikian Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, semangat terus ngaji. Kalau bisa besok-besok ajak tetangga-tetangganya, yuk ngaji yuk di Asidikiyah. Ya, yuk ngaji yuk di Asidikiyah. Semakin banyak kita membawa jamaah yang lain, mereka ngedengerin, kita pahalanya nanti double, triple, sampai banyak. Kita bawa 1 orang berarti pahala kita double ngajinya. Kayak pahala 2 orang ngaji. Kalau kita bawa 3, triple. Kalau bawa 4 apa namanya? Purple. Itu makin banyak makin bagus ya. Akhirul kalam, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.